seperti apa. Oke. Nah, ini mungkin lebih saya mau minta pandangan dari Bapak. Apalagi kan kita melihat era sekarang dengan adanya kemungkinan era new normal, order, tatanan normal baru. Bagaimana filsafat melihat? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, apa sebenarnya kontribusi filsafat dalam melihat ke depan? Artinya maksudnya kiat-kiat filsafat itu seperti apa melihat ke depan? Kalau memang filsafat berkontribusi ke depan. Karena kan nggak mungkin filsafat itu bersifat pasif dan statis. Bersifat pasif dan apa namanya, hanya bersifat diam begitu saja pasif. Pasti kan filsafat berkontribusi untuk ke depannya. Lalu seperti apa? Karena kan kalau kita tahu, maka dengan begitu akan membuka pola berpikir kita secara khusus ketika kita belajar ini. Nah, menurut Pak Heri, seperti apa kontribusi filsafat itu dalam menuju ke arah depan? Terima Oke. kasih. Oke. Nanti saya harapkan juga semuanya yang lain berkontribusi ya. Yang lain semuanya memberikan argumentasi ya. Saya akan memulai begini. Saya akan mengingatkan kalian pada sebuah kelas kita, sesi kita ketika Socrates misalnya. Socrates itu yang terkenal apa sih dia? Metode dialektika. Dia bertanya terus, menggali terus. Dengan dia menggali lalu apa di sana muncul? Ternyata lahirlah yang disebut sebagai pembidanan ya. Pembidanan ilmu pengetahuan. Siapa yang membidani ilmu pengetahuan itu? Orang-orang yang diajak berdialektika dengan Socrates. Walaupun bukan Socrates sendiri, tapi Socrates membantu dia untuk berpikir, ya, membidani lahirnya pengetahuan. Lalu bagaimana kontribusi filsafat masih ada? Apakah semuanya harus dilahirkan dari seorang Socrates? Tidak juga. Ya, itu akan muncul ketika apa? Ketika pertanyaan-pertanyaan Socrates itu mengusik setiap manusia. Dia akan memunculkan sesuatu yang baru. Itu berasal dari mana? Dari dialektika di dalam dirinya. Jadi ke depan akan seperti apa? Ke depan akan seperti apa? Yang akan menjawab itu tentu bukanlah Socrates. Yang akan menjawab itu tentu adalah katakanlah misalnya Demianus. Katakanlah kemudian misalnya Deborah, Jessica, Maya, Grace, Aris, Feli, Bu Naomi, ya Nefrin, Charles, Ruth, Mearo, Robi, semua, Fanny, Feli juga. Artinya apa? Kontribusi dari filsafat itu akan sangat terasa justru oleh siapa? Oleh orang-orang yang menggunakannya. Konkretnya apa? Contohnya apa? Misalnya kalian yang nanti akan membuat, katakanlah proposal skripsi. Nah, filsafat ini menolong kita untuk apa? Untuk, sekali lagi ini penekanan saya, filsafat itu menolong kita untuk berpikir disiplin. Jadi filsafat itu sebetulnya mainnya di mana? Di ranah kita berpikir secara disiplin. Mendisiplinkan cara berpikir kita. Itu filsafat. Jadi nggak ngelantur, nggak ngawur. Dengan kamu berpikir filsafat, bagaimana zaman-zaman yang ada, dengan begitu kamu akan apa? Dengan begitu kamu akan kritis. Dan dengan begitu kamu akan selektif dan bijaksana dalam menentukan apa? Menentukan nanti keputusan-keputusan dari setiap problematika yang ada. Misalnya dalam skripsi atau paper, apa yang menjadi problematika kalian? Munculkan itu bisa di rumusan masalah. Nanti bagaimana cara memecahkannya? Cara memecahkannya, kalian bisa menggunakan tesis, antitesis, ya kalian bisa menggunakan metode observasi, kalian bisa menggunakan dialektika, kalian bisa menggunakan filsafat apapun. Muncullah nanti, katakanlah kalau kalian bisa sampai lanjut studi, nanti mungkin akan bisa muncul satu teori-teori baru, katakanlah gitu. Ya. Jadi di era ke depan bagaimana kita melihat? Yang masih terasa sekarang itu sebetulnya
yang masih kita bisa rasakan gitu ya, kelihatan sekali itu IT ya. Dari mana orang bisa melakukan penemuan-penemuan dari bidang IT misalnya? Itu kan dari apa? Dari si penemu itu dirangsang, aku nggak nyaman dengan yang ada sekarang. Aku harus menemukan sesuatu yang lebih lagi nih. Aku harus menemukan sesuatu yang lebih lagi nih. Kadang-kadang itu bisa menerobos, katakanlah formulasi-formulasi yang sifatnya tradisional. Seperti apa misalnya? Seperti kita pernah bahas tentang munculnya teori fisika modern yang meruntuhkan teori fisika klasik. Apa itu yang kita rasakan? Mekanika kuantum misalnya. Komputerisasi dengan sudah metode kuantum misalnya. Itu muncul dari mana? Itu muncul dari mana? Misalnya Einstein misalnya. Einstein itu nggak cuma seorang ilmuwan, dia juga seorang yang belajar filsafat. Yang bisa kalian cerna itu apa? Jangan teknologinya doang. Tapi apa yang membuat dia gelisah sehingga lahirlah itu pengetahuan baru. Gitu. Nah, dalam sisi akademis Kristen bagaimana? Oh, silakan kalian bisa membuat apapun. Makanya saya pacu kalian dalam apa? Misalnya paper. Nanti kalau kalian apa namanya makin ini lagi bikin jurnal. Karena apa? Karena bikin jurnal itu saya bikin jurnal ya, itu lumayan loh. Maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Eh, kita nggak lihat dari sisi ya dari penghasilan lumayan, kalian bisa biaya studi kalian 1 semester misalnya dari jurnal misalnya, tapi nggak cuma itu apa, untuk kalian mendisiplinkan cara kalian berpikir, di dunia. Tadi saya ditantang oleh mahasiswa tingkat 1, Pak, bagaimana dengan fenomena di media sosial yang sekarang banyak muncul pengajaran-pengajaran yang sumbang, yang aneh, yang sesat. Lakukanlah pelurusan melalui media sosial juga, nggak apa-apa. Bagaimana kalau STI nanti membuat semacam kayak laboratorium untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Silakan, saya sangat berharap malah. Saya sangat berharap. Saya juga bersedia kalau memang nanti mau dijadikan sebagai, katakanlah counter attack misalnya. Tapi itu dimulai dari mana counter attack? Dengan cara saya mempelajari dulu cara berpikir orang itu, dan saya membuat serangan balik setelah itu dari argumentasinya. Pertanyaan, dari mana itu semua muncul? Apologetika tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Skripsi tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Bahkan hidupmu sendiri pun tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Filsafat itu membantu kamu semua untuk berpikir secara disiplin. Ya. Kenapa bisa muncul penemuan bom atom? Karena orang itu begitu sangat concern sekali memperhatikan. Manusia itu ketika kata Einstein ya, ketika dia fokus kepada satu titik gitu ya, dia akan bisa menemukan sesuatu. Walaupun nanti pengetahuannya dipakai untuk perang dunia misalnya. Itulah filsafat kan, terus. Namanya kita bilangnya kan tidak ada titik akhir. Terus gitu kan. Possibility-nya terus gitu kan. Nggak ada titik akhir. Tapi ketika manusia itu kemudian fokus kepada satu yang dia passion gitu kan. Saya sengaja kasih contoh kalian dari sisi ilmu pengetahuan atau dari sisi teologis. Supaya bisa integratif kalian dalam berpikir. Nah, saya sih berharap dari mata kuliah ini ya, saya berharap paling tidak paper kalian lebih berkualitas. Dan saya berharap paling tidak proposal kalian jauh lebih tajam. Dan saya berharap tulisan-tulisan STI nanti bisa masuk ke dalam jurnal-jurnal terbaik. Saya dorong kalian. Itu nggak proses instan loh. Itu nggak satu hari kelar, enggak. Itu proses bertahun-tahun kalian mendisiplin cara berpikir kalian. Ya. Dan itu genuine, itu murni dari disiplin pikiran kalian masing-masing. Nggak bisa itu main cuma sekedar copy paste. Makanya kan saya selalu bilang, kalian cermati setiap toko yang ada,
berikan apresiasi dan kritik. Selalu begitu, nggak cuma sekedar kalian membeo, mengiyakan, tetapi kalian juga memberikan analisa, bahkan kritik kepada pandangan-pandangan yang ada.